Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Target Hidup Orang Percaya. Sebagai orang percaya, kita tidak cukup hanya mengerti dan mengakui bahwa kematian Yesus di kayu salib telah menyelesaikan dosa kita. Tetapi kita juga harus mengerti dan mengakui bahwa semua itu dilakukan Yesus melalui perjuangan yang berat, perjuangan yang benar-benar nyata, yaitu antara bisa kalah dan bisa menang. Sebab ketika melakukan tugas penyelamatan, Yesus benar-benar menjadi manusia. Itulah sebabnya dalam banyak kesempatan ia berkata bahwa dirinya adalah anak manusia. Itu menegaskan bahwa ia benar-benar menjadi manusia dan disamakan dengan manusia. Yesus mengalami dan merasakan apa yang dirasakan manusia. Bisa lapar, haus, sakit, bisa juga mengalami kematian secara fisik. Dan yang paling penting, ia bisa juga meleset atau berbuat dosa, dalam arti ia bisa taat pada Allah Bapanya yang di surga, tapi bisa juga tidak taat alias memberontak kepada Bapanya. Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hal senada dituliskan dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Disamakan dengan saudara-saudaranya, artinya disamakan dengan manusia. Hal ini sangat jelas terlihat di mana dalam setiap pergumulannya, Tuhan Yesus harus memilih apakah taat kepada Bapa di surga atau mengikuti bujukan iblis untuk dapat menikmati dunia ini. Kalau Tuhan Yesus mengikuti bujukan iblis, berarti ia memberontak kepada Allah Bapa. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa perjumpaan Tuhan Yesus dengan iblis di padang gurun. Coba saudara renungkan, kalau saja Tuhan Yesus tidak bisa berdosa, iblis tidak akan mencobanya dengan gencar. Justru karena iblis tahu Tuhan Yesus bisa berbuat dosa, ia ingin menjatuhkannya. Ia ingin Tuhan Yesus mengikuti kemauannya. Lukas 4 ayat 1-13. Dan kalau Yesus memikirkan kekayaan dunia waktu itu, berarti ia menyembah iblis. Lukas 4 ayat 5-8. Dengan demikian, ia bisa dikalahkan oleh iblis. Tuhan Yesus juga memohon kepada Bapa agar cawan yang ia harus minum bisa berlalu daripadanya. Artinya, penderitaan yang harus dialami kalau bisa dapat dihindarkan. Ini jelas sekali menunjukkan kemungkinan ia bisa jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk
taat kepada Bapa. Jika tidak demikian, maksud saya, jika Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa, maka bisa dikatakan Injil adalah sandiwara belaka. Sebab bisa dikesankan bahwa pergumulan menyelamatkan umat manusia bukan sesuatu yang diperjuangkan dengan berat dan serius. Sebab Tuhan Yesus pasti menang sesuai dengan naskah yang telah disusun dalam sebuah sandiwara. Artinya tidak ada lagi keagungan dalam diri Yesus sebagai Allah anak, sebab adanya nepotisme dari Bapa. Tuhan Yesus dibuat atau dirancang tidak bisa berbuat salah. Ini tentu tidak benar. Yang benar, Tuhan Yesus taat kepada Bapa itu atas kehendaknya sendiri. Perjuangannya yang hebat dan kesetiaan serta kegigihannya dalam menyelesaikan tugas penyelamatan dunia yang dipercayakan Bapa kepadanya menunjukkan walaupun ada kemungkinan bagi Yesus untuk berbuat salah, ia memilih tetap hidup dalam ketaatan, tidak berdosa, dan setia kepada Bapa di surga. Maka ia menjadi pokok keselamatan, aitios dalam bahasa Yunaninya, menjadi teladan hidup bagi mereka yang taat kepadanya. Ibrani 5 ayat 9 jelas mengatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia, maksudnya Yesus, menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pokok keselamatan artinya sebagai penggubah manusia menjadi seperti dirinya yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini bukan berarti kita harus mati dengan cara disalib seperti Tuhan Yesus. Bukan begitu, saudara. Tetapi maksudnya memiliki ketaatan kepadanya, hidup dengan mengikuti jejaknya. Dalam hal ini, kita yang menyebut diri sebagai anak Tuhan harus memiliki ketaatan tak bersyarat dan total. Sayangnya, banyak orang Kristen merasa telah mengalahkan iblis dan menjadi pemenang, padahal pikiran mereka masih ada dalam kekuasaan iblis, yaitu ketika mereka mengingini kekayaan atau materi dunia ini sebagai sarana kebahagiaannya. Itulah sebabnya medan peperangan sesungguhnya sejatinya adalah pikiran. Seseorang bisa mengalahkan iblis kalau ia tidak memberi kesempatan atau tempat berpijak bagi iblis. Efesus 4 ayat 27. Sehingga orang percaya harus mengalami perubahan pikiran yang terus-menerus sampai bisa memfokuskan diri kepada Tuhan dan kerajaannya. Olehnya, pikiran orang percaya jangan sampai disesatkan dari kesetiaan sejati kepada Kristus, seperti halnya Hawa diperdaya oleh ular. 2 Korintus 11 ayat 3. Dengan kata lain, jangan lagi ada kompromi dengan dunia ini, tetapi tetaplah memilih Tuhan dan kerajaannya. Itulah target hidup orang percaya yang Tuhan kehendaki untuk dicapai, yaitu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, alias hidup seperti hidup Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.